Pada hari ini kita bahas Fathul Bari, pasti lanjutan kitab jenazah, persoalan kematian. Babu majukro minan niyahah, bab yang terkait dengan dimakruhkannya melakukan niyahah, meratapi kematian jenazah. Waqala dan berkata Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Da'hunna yabkina ala Abi Usman." Biarkanlah mereka kaum perempuan menangisi terhadap Abi Sulaiman. Malamnya kun nakun laqotun. Selagi tidak ada sesuatu yang mengubah keadaan itu. Hadis yang pertama, Haddatsana Abu Nuaim, Haddatsana Sa'id bin Ubaid an Ali bin Rabi'ah Anil Mughirah radhiyallahu anhu qala, berkata Ali bin Rabi'ah, Sami itu telah mendengar aku an-nabiyya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Nabi, Inna kadhiban, sesungguhnya berbohong alaiya kepada Quraisy tidak sama kakadzibin ala ahdin, seperti berbohong kepada orang lain. Man kadzaba, siapa yang berbohong alaiya atas namaku muta'ammidan secara sengaja, falyatabawa, maka hendaklah siap-siap adahu tempat duduknya dia nanti di akhirat minan nar, dari neraka. Sami itu saya mendengar Nabi SAW yaqulu, bersabda Nabi, man siapa orang niha yang diratapi alaihi kepada orang itu, yu'adzabu maka akan disiksa itu orang yang mati, bima dikarenakan perkara niha yang diratapi itu orang alaihi terhadap mayat tadi. Nah, ini hadis yang menyatakan tentang kebohongan. Nanti dalam hadis penjelasan lain ini termasuk hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang sehingga tingkat kebenarannya itu 100% sama dengan Al-Qur'an. Kan hadis itu ada yang disebut hadis mutawatir, ada hadis ahad. Kalau hadis ahad itu yang meriwayatkan itu hanya satu jalur, satu jalur rawi gitu kan. Tapi kalau mutawatir bisa sampai ratusan. Sama seperti meriwayatkan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu juga diriwayatkan secara mutawatir sehingga dijamin keasliannya, dijamin kebenarannya, tidak mungkin ada kebohongan, kesalahan kan. Nah, demikian juga hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir itu tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa. Nah, ini salah satunya adalah ini. Sesungguhnya berbohong kepadaku itu tidak sama dengan berbohong kepada orang lain. Nah, berbohong kepada Nabi itu demikian besar dosanya. Sehingga tidak boleh sama sekali kita melakukan kebohongan atas nama Nabi. Padahal kita mengetahui demikian banyak orang-orang berbohong atas nama Nabi saat ini. Ngaku-ngaku diri jadi Nabi misalnya. Jelas itu berbohong atas nama Nabi. Karena Nabi SAW mengatakan beliau sebagai Nabi akhir zaman. Tidak mungkin ada lagi Nabi setelah beliau. Demikian juga tentang ayat Al-Quran. Jika ada yang ngaku-ngaku ada ayat baru yang di luar Al-Quran, kebohongan yang sangat besar. Kita mengetahui sampai saat ini itu Syiah. Syiah itu mengakui ada Al-Quran versi mereka. Yang ayatnya itu tidak 6.000 lagi. Ini kan Al-Quran kita itu sampai 6 ribuan ya. Tapi Syiah itu mengakui sampai 17.000. Tetapi mana Al-Qurannya tidak pernah diperlihatkan karena masih dipegang-pegang oleh Imam Muntadhir, imam yang ditunggu-tunggu katanya itu. Jadi hanya ngaku-ngaku saja, tapi mana bukti Al-Qurannya itu mereka tidak bisa menunjukkan. Mereka mengatakan itu versi Fatimah. Nah, ini kebohongan juga kan. Kalau betul mereka mengakui ada Al-Quran versi Fatimah yang lebih dari 6.000 ayat, tunjukkan. Tapi sampai saat ini juga tidak pernah bisa menunjukkan itu. Hanya ngaku-ngaku saja. Sehingga pengakuan itu batallah, kebohongan. Nah, mereka demikian juga yang ngaku-ngaku Nabi. Banyak kan yang ngaku-ngaku Nabi saat ini mendakwakan dirinya sebagai Nabi akhir zaman. Mulai dari Mirza Ghulam Ahmad itu dari Ahmadiyah. Itu kebohongan juga. Tidak diterima oleh kaum muslimin.
Itu ratusan tahun yang lalu. Yang baru-baru ini juga tidak sedikit banyak di lingkungan kita ya. Yang ngaku-ngaku Nabi itu pasti kebohongan. Nah, Nabi memberikan ancaman. Siapa berbohong atas nama aku secara sengaja, bahwa maka hendaklah siap-siap tempat kedudukannya nanti di akhirat dari neraka. Artinya ini hadis sahih, hadis mutawatir yang mengancam kepada orang yang melakukan kebohongan. Jangan sekali-kali berbohong atas nama Nabi. Atau jual-jual surga yang suka buat-buat hadis palsu. Itu juga tidak sedikit banyak. Kita mengenal juga hadis itu ada hadis maudhu. Hadis maudhu itu ada hadis palsu yang dibuat-buat oleh sejumlah orang. Seperti hadis bulan Rajab, hadis Maulud, itu suka berlebih-lebihan. Itu tidak ada sumbernya dari Nabi, tetapi dibuat-buat. Dibuat-buat oleh orang-orang tertentu untuk mungkin tadinya untuk menyatakan rasa cinta yang berlebihan kepada Nabi, tapi keberlebihan itu malah jadi memuja-muja Nabi. Jadi nyembah-nyembah Nabi itu jelas juga Nabi melarang, tidak boleh menyembah-nyembah beliau. Dan tidak mungkin ada hadis yang menyatakan harus menyembah atau menghormati Nabi berlebihan. Dengan cara mengikuti beliau saja itu sudah cukup kita eh, menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dengan memuja-muja berlebihan. Nah, siapa yang suka mengeluarkan hadis-hadis palsu itu juga berbohong atas nama Nabi. Diancam oleh Nabi SAW, "Falyatabawwa maq'adahu minan nar." Bersiap-siaplah tempat kedudukannya itu di neraka nanti. Dan pernyataan terakhir dari Nabi, "Maniha," siapa orang yang diratapi terhadap orang itu, yu'adzabu bimaniha alaihi, maka dia akan disiksa dengan ratapan itu. Jadi ratapan tentu yang dimaksud di sini nangis yang berlebihan, ya, sampai memukul-mukul pipi, sampai menyobek-nyobek pakaian, sampai berteriak-teriak yang tidak pantas seperti, aduh, dengan siapa lagi saya hidup kalau engkau sudah meninggal. Nah, itu istri atau suami terhadap istrinya itu juga begitu. Istrinya meninggal, teriakannya itu gitu. Bagaimana siapa lagi yang memasakkan untuk makan saya sehari-hari? Tidak ada lagi. Wah, jangan berkata berlebihan begitu. Itu pernah kejadian berkata seperti itu ditinggalkan istrinya, beberapa hari lagi nikah lagi, itu bohong gitu. Ya. Ada yang suka berkata begitu. Itu saya menyaksikan sendiri, itu kakak ipar dulu. Waktu kakak saya yang perempuan meninggal, nangisnya itu, ya itu begitulah. Dengan siapa lagi saya akan, beberapa pekan kemudian kawin lagi. Itu berarti ucapan itu bohong saja itu. Jadi maka tidak perlu berkata seperti itu. Kalaupun mau nangis silahkan saja nangis dengan mengeluarkan air mata, itu boleh-boleh saja. Kemudian hadisana abdan qala ahbaroni abi an syaibah an qatadah an sa'id bin al-musayyab an abi imran an abihi radhiyallahu anhuma anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Nabi, al mayyitu, mayit itu yu'adzabu, disiksa mayit fi qabri di dalam kuburnya bima alai, karena ditangisi, karena diratapi terhadap mayat tersebut. Jadi hadis ini banyak sekali saya kira. Maka jadikanlah perhatian, dan hadis ini sahih semua. Hadis Bukhari yang di atas tadi jelas hadis mutawatir. Dan semua hadis yang kita bacakan juga sekarang semuanya hadis riwayat Imam Bukhari. Kita tahu bahwa hadis yang paling sahih di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, yang kita kaji ini kitab Imam Bukhari. Jadi semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sehingga semuanya sahih yang kita kaji saat ini. Sehingga kesahihannya itu setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran langsung hadis Bukhari Muslim. Dan baru beberapa hadis lain, hadis Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud, dan seterusnya. Hadis-hadis sunan. Tapi yang kita kaji sekarang ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan disarah. Disarah itu ditafsirkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Supaya tahu saja kita ini, bahwa yang kita kaji sekarang itu hadis-hadis Bukhari. Yang saya kira tidak sembarangan ini kajian itu. Silahkan di Pustai juga ada tidak ini kajian ini. Jadi ini berharga sekali, tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Yang kita kaji ini sangat memiliki harga yang tinggi, yang tidak sembarang.
hanya di pesantren-pesantren tertentu, tapi di kita ini dikaji. Saya untuk menyadarkan kita saja bahwa apa pengajian kita ini sangat tinggi sekali, udah masuk level perguruan tinggi, termasuk Ibnu Katsir juga tidak sembarang juga itu pengajian itu. Tapi di masjid ini itu yang kita kaji. Walaupun saya kira dari jamaah tidak sadar, yang ngaji Riyadus Solihin dan Bulughul Maram saya jarang-jarang kan di masjid. Kita lebih dari itu sebetulnya. Kalau kita mau menyadari, bukan untuk muji-muji Pak, tetapi inilah perlu diperhatikan oleh kita. Tapi kan tidak banyak yang ikut ya, sehingga menganggap biasa-biasa saja. An-niyahah tadi sekali lagi adalah meratap-ratap. Wal muradu bil karoha karohatu tahrim. Yang maksud dengan makruh itu makruh haram. Bima taqaddama minal wa'idi alaihi intaha. Karena ada ancaman yang sangat nyata. Kata hadis tadi kan, disiksa itu mayat tersebut di kuburnya gara-gara diratapi. Tidak boleh. Kemudian anak badoniyah la tuhramu fi nadrun. Tetapi ada pendapat lain dari Imam Ahmad di sini, sesungguhnya sebagian niyahah itu tidak dinyatakan haram. Tetapi wafihi nadrun, itu ditolak pendapat itu. Ala anna niyahata innama tuhrum idan dopa ilaha fi'lu man dorba khuddun aw syaqqu jaibi. Nah, yang maksud niyaha itu adalah tadi seperti memukul-mukul pipi. Pipi itu ya nangis sambil menjerit-jerit, sambil mukul-mukul pipi, atau bajunya dirobek-robek. Nah, itu tidak pantas kan, robek-robek baju nanti kelihatan auratnya. Kalau perempuan, kalau laki-laki ya silahkan saja mau dibuka. Nah, itu nangis sambil meratap-ratap gitu itu dilarang, tidak boleh. Walaupun sekali lagi ada pendapat Imam Ahmad, tidak masalah, tidak diharamkan, tapi tetap dilarang. Hanya langsung dijawab di sini wapi hinadru, dibantah. Artinya sebagian pendapat atau mayoritas pendapat ulama tetap mengharamkan sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu Imam Ahmad juga beralasan barangkali ada hadis lain. Ya, tidak disebutkan di sini. Kemudian hadis berikutnya haddatsana Ali bin Abdullah hadatsana hadatsana Ibnu Munkadir qala sami itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala berkata Jabir bin Abdullah Jia telah didatangkan bi abi dengan bapakku ya Uhudin pada hari perang Uhud perbusila sungguh telah dimutilasi potong-potong bagian badannya barangkali dengan itu bapakku tadi hatta wudi'a sehingga diletakkan itu bapakku itu bayna yadai Rasulullah di depan Rasulullah SAW. Waqad sujja dan telah dibungkus itu bapakku saban dengan kain dengan baju. Padahal tuh aku bermaksud pergi uridu aku menginginkan an akshipa untuk membuka anhu dari itu jasad bapakku. Panahani kaumi tetapi kaumku melarang aku untuk membuka jasad bapakku. Bimadhab itu kemudian aku bermaksud akshipu untuk membuka anhu dari jasad bapakku. Panahani maka melarang kepadaku siapa kaum aku juga. Pak Amaru maka memerintahkan Rasulullah SAW, parupiah maka diangkat itu jenazah. Pasamia maka terdengar sauta soihatin, suara seorang yang perempuan yang berteriak. Wakola maka kemudian bertanya Nabi, man hadis, siapa ini suara ini? Wakolu maka berkata para sahabat, Ibnatu Amrin, bapaknya Amar, anak perempuan Amar, wahai Rasul. Ukhtu Amrin atau mungkin saudara perempuannya Amar. Qala kemudian berkata lagi Nabi, Palima, ada apa ini? Tabki ala tabki, nangis ataupun tidak nangis, ama zalat maka akan terus-terusan siap al malaikat para malaikat tudhilluhu menaungi para malaikat biajani hatiha dengan sayap-sayapnya para malaikat hatta rupiah sampai diangkat itu jenazah. Jadi yang terjadi adalah pada saat perang Uhud. Kita tahu dalam perang Uhud itu kaum muslimin kalah kan perang. Mengapa kalah? Karena tidak patuh terhadap instruksi Nabi. Pada saat perang Uhud itu ada sekitar 5 pasukan pemanah diperintahkan oleh Nabi supaya tetap ada di Jabal Rumat. Bukit kecil itu.
Sampai sekarang juga masih ada di daerah Uhud, Bukit Kecil. Kalian para pemanah tetap ada di atas untuk melindungi kaum muslimin yang ada di bawah. Ini para pasukan pemanah itu karena di bawah kelihatan kaum muslimin memenangkan peperangan pada turun gitu kan. Yang masih tinggal di atas itu paling kali hanya satu dua beberapa orang saja gitu kan. Nah, melihat begitu pasukan Khalid bin Walid yang masih kafir waktu itu, beliau memutar menyerang kaum muslimin dari belakang karena tidak ada lagi pasukan pemanah. Pasukan pemanah sudah pada turun. Padahal kalau tetap ada pasukan pemanah tidak akan diserang. Khalid bin Walid tidak akan nyerang. Karena pasti akan dihadang oleh pasukan pemanah. Nah, karena pasukan pemanah tidak ada, maka Khalid masuk dari belakang, menyerang kaum muslimin, maka kocar kacir. Yang tadinya kaum muslimin sudah memenangkan peperangan itu di Uhud, jadi dikalahkan oleh pasukan Khalid. Nah, yang pemanah itu hanya tinggal beberapa orang, jadi tidak mampu menghadang pasukan Khalid bin Walid waktu itu. Nah, dengan demikian, pada saat peperangan itu, pasukan muslimin dikalahkan oleh kaum kafir. Sampai-sampai Nabi juga beliau dikepung oleh tentara kafirin, tetapi sebagian sahabat tetap melindungi Nabi. Akhirnya Nabi juga sampai tangga juga gigi beliau berdarah-darah di mulut beliau itu. Bahkan nanti ada orang kafir berteriak-teriak, Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah terbunuh, begitu kan, menggoncangkan pasukan muslimin saat itu, sehingga menurunkan mental kaum muslimin karena pemimpinnya sudah terbunuh. Tapi sesungguhnya Nabi tidak terbunuh, beliau masuk ke dalam semacam lembah karena diserang oleh pasukan kafir. Tetapi tetap ada sebagian sahabat yang melindungi beliau. Beliau tidak sampai terbunuh, tetapi sebagian besar sahabat terbunuh. Bahkan ada bapaknya Hudzaifah bin Yaman, yaitu Yaman. Beliau meninggal pada saat perang Uhud, yang membunuhnya bukan kaum kafir, tapi kaum muslimin sendiri. Salah bunuh. Sampai terbunuh itu Yaman, bapaknya Hudzaifah, gara-gara kekalutan saat itu. Sehingga banyak yang terbunuh, termasuk nanti di dalamnya ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib yang syahid pada saat perang Uhud. Nah, termasuk di sini yang disebutkan itu adalah Ali bin Abdullah, Ibnu bin Kadir, Jabir bin Abdullah. Bapaknya terbunuh juga pada saat perang Uhud. Nah, tetapi kemudian setelah orang-orang kafir meninggalkan Uhud, maka dikumpulkanlah syuhada-syuhada Uhud itu dan dikubur. Nah, salah satunya adalah bapaknya Jabir bin Abdullah di sini. Pada saat itu, ya pasti terjadi kesedihan yang sangat luar biasa. Termasuk pada saat Nabi SAW melihat Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dimutilasi oleh Hindun, itu istrinya Abu Sufyan. Nabi juga sedih, kan? Lihat pamannya dimutilasi. Termasuk ini bapaknya Jabir bin Abdullah. Nah, kemudian pada saat itu ditutuplah jenazah jenazah tersebut. Nah, disebutkan di sini Jabir bin Abdullah maksudnya ingin membuka, tetapi dihalangi oleh kaum aku. Nah, Jabir bin Abdullah ini orang Madinah, orang Khazraj atau orang suku Awas, dihalangi oleh kaumnya itu. Tidak boleh, jangan dibuka. Tetapi saat itu terdengar ada suara tangisan, suara menjerit. Soihatin, suara seorang perempuan yang menjerit. Kemudian Nabi bertanya, suara siapa ini? Mungkin anaknya Amr atau saudara perempuannya Amr. Loh, ada apa? Kenapa? Tidak boleh, tidak perlu nangis. Nangis atau tidak, tetap malaikat menaungi saat itu. Menaungi kepada syuhada Uhud. Barangkali kalau menurut kita mereka kesakitan karena ditebas ataupun karena sayatan pedang dan sebagainya. Tetapi sungguhnya seperti dalam Al-Quran, lima taquluna, mengapa kalian berkata kepada orang-orang meninggal itu meninggal? Tidak. Sesungguhnya mereka adalah dalam keadaan hidup. Jadi menikmati kesyahidan itu. Yang menurut kita kena bacokan dan sebagainya mungkin menyakiti, tapi justru menikmati orang-orang syahid. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, ingin supaya syuhada itu kembali ke dunia, bukan apa-apa, ingin syahid lagi. Berarti ingin syahid berulang-ulang, karena nikmatnya mati syahid kelihatannya begitu. Tapi menurut kita seolah-olah kesakitan, ternyata tidak. Itu dilakukan mutilasi pada saat itu. Jadi mutilasi itu sudah kebiasaan sejak zaman dahulu.
Kita tahu kan waktu Hamzah bin Abdul Muthalib, beliau itu sampai dikeluarkan jantungnya, diremas-remas, bahkan dimakan oleh Hindun, kan jantungnya itu, saking ingin balas dendam. Karena mengapa Hindun itu demikian dendamnya kepada Hamzah bin Abdul Muthalib? Karena Sayyidina Hamzah itu pada saat perang Badar berhasil membunuh saudara dan bapaknya Hindun, sehingga merasa dendam kesumat itu Hindun istrinya Abu Sufyan itu kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu cerita perang Badar. Kemudian berikutnya bab laisa minna man syaqqal jiyub. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang sampai menyobek-nyobek baju. Haddatsana Abu Nuaim, haddatsana Sufyan, haddatsana Jubair al-Yami an Ibrahim an Masruq an Abdullah radhiyallahu anhu. Qala Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, laisa minna, tidak termasuk kelompok kami, tidak termasuk umat Islam gitu. Man latamal khududa, orang yang memukul-mukul pipinya, ya nangis tadi, meratap-ratap, wasyaqqal jiyuba, dan menyobek-nyobek bajunya. Wada'a, dan berdoa atau meratap-ratap bidakwal jahiliyah, dengan panggilan-panggilan jahiliyah, dengan dakwahnya orang-orang jahiliyah. Jadi nangis seperti tadi, siapa lagi yang akan menemani hidupku, itu kan, karena ditinggalkan mati istrinya, biasa begitu. Nangis yang tidak perlu, yang menyatakan panggilan-panggilan jahiliyah. Tidak perlu begitu, karena tentu saja akan berubah pikiran nanti. Walaupun sekarang istrinya yang suka ngurus sehari-hari, akan ada yang ngurusi lagi nanti. Apakah dengan cara nikah lagi atau keluarganya. Tapi tidak boleh memanggil-manggil atau panggilan-panggilan jahiliyah, panggilan-panggilan kebodohan pada saat ditinggalkan istri atau suami. Dan di kita kelihatannya alhamdulillah tidak ada yang begitu. Walaupun pasti sedih kalau ditinggalkan suami ataupun ditinggalkan istri meninggal itu, saya kira yakin sedih, tapi tahanlah, jangan sampai meratap-ratap. Silahkan nangis sambil mengeluarkan air mata. Nah, dakwah jahiliyah itu minaniyahah. Kalau ada yang meratap-ratap, memanggil-manggil panggilan-panggilan yang tidak pada tempatnya, itulah yang maksud panggilan jahiliyah, yang tidak baik. Kemudian haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarul Malik an Ibn Syihab an Amirin bin Zaid an Abi Waqqas an abihi, dari bapaknya radhiyallahu anhu. Qala, berkata Sa'ad bin Abu Waqqas, karena ada Rasulullah SAW yang ududi, menjenguk Rasulullah kepadaku amah hajatil wada'i, pada tahun haji wada, min wajain, karena dari sakit keras istada yang menimpa bi kepadaku. Fakultu, maka aku berkata kepada Rasulullah, ini sesungguhnya aku wahai Rasul, qad balago, telah sampai kepadaku minal waja'i, dari sakit yang sangat keras, parah. Wa ana dzu malin, pada aku ini memiliki harta. Wala yarisuni illa ibnatun, dan tidak ada yang mewarisi kepadaku kecuali seorang anak perempuan. Apa atau sabdaku bisu saya mali, bolehkah saya bersedekah dengan 2/3 hartaku? Olah, jawaban Nabi, lah, jangan. Aku tuh kemudian saya bertanya lagi kepada Nabi, bisyatri, kalau dengan setengahnya bolehkah wahai Rasul? Pakola, maka menjawab lagi Nabi, lah, jangan. Makola, kemudian berkata lagi Sa'ad bin Abu Waqqas, as-sulusu, sepertiga bagaimana? Nah, Nabi mengatakan as-sulusu kabir. Sepertiga juga itu termasuk besar atau banyak. Innaka, sungguhnya engkau wahai Sa'ad, antadaro, kalaulah engkau meninggalkan warosataka, ahli warismu, agniya'a, dalam keadaan kaya, khairun, itu lebih baik, min antadarohum alatan, daripada meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kekurangan atau kefakiran. Yatakapapunan nasa, nanti minta-minta kepada manusia. Innaka lan tutfiko, dan tidaklah engkau menafkahkan napakotan, satu napakoh, tabtagi yang engkau berharap dia dengan nafkah tadi, wajhallahi, keridhaan Allah, illa ujir tabiha, kecuali engkau akan dibalas oleh Allah, akan diberi ganjaran. Hatta mata ja'alu, sehingga apa yang engkau jadikan pipi muratika, di mulut istrimu juga itu engkau diganjar. Fakultu, maka kemudian saya bertanya lagi, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah,
akhallafu ba'da ashabi, apakah akan ada pengganti setelah sahabat-sahabatmu? Qala sabda Nabi, inna lan tukhallafa fa ta'mal amalan sholihan illa zadda bihi darajatan. Sesungguhnya kau tidak perlu ada pengganti, engkau beramal saja dengan amal soleh, kecuali akan bertambah dengan amal soleh tadi derajat dan ketinggian di hadapan Allah. Semalanya kata antukhallafa'an hatta yantabi'a bika aqwamun. Sehingga mudah-mudahan engkau ada yang menggantikan dari kaum yang lain. Ya bika akharun, dan bisa memberikan manfaat kepadamu orang lain. Allah amdi li ashabi, wahai Allah, semoga engkau lanjutkan, beri kemudahan bagi sahabat di ashabi untuk sahabat-sahabatku hijratahum terhadap hijrah mereka. Wala taruddahum, dan janganlah engkau kembalikan para sahabatku ala aqabin ke belakang-belakang mereka kekafiran. Yakinil ba'isu Sa'ad bin Khawlah. Tapi yang agak sial itu nanti Sa'ad bin Khawlah yarisuni lahu Rasulullah SAW an mata di Makkah. Beliau meninggal di Makkah. Tidak kembali ikut ke Rasulullah. Nah, ini adalah hadis tentang wasiat. Dalam ilmu waris dikenal. Ini salah satu dasar kalau wasiat atau kita mau berinfak, hibah, gitu ya, kepada orang lain itu maksimum hanya sepertiga. Ini dasar hadisnya, ini hadis sahih. Tidak boleh melebihi sepertiga, termasuk untuk siapapun lah. Masjidkan atau kepada fakir miskin atau kepada siapapun. Hitung dahulu harta kita ada berapa. Kalau harta kita ada 3 miliar gitu, maka maksimum yang disodakokan itu hanya 1 miliar. Wah, itu juga sudah besar. Ada tidak yang mau berinfak 1 miliar? Sebenarnya tidak ada ya. Nanti dahulu gitu. Tetapi seandainya, ini namanya juga pengandaian. Kita punya dihitung-hitung 3M gitu. Nah, maksimum itu hanya 1M. Tidak boleh sampai 2M atau apalagi semuanya tidak. Itu pada ketentuan sebelumnya. Padahal dahulu kita kenal juga seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berinfak itu dengan seluruh hartanya. Waktu Rasulullah mengumumkan mau melakukan peperangan Tabuk misalnya. Siapa yang mau membiayai peperangan ini? Nanti para sahabat datang. Sayyidina Abu Bakar, semua harta, wahai Rasulullah, saya membiayai untuk peperangan. Dan ditanya oleh Nabi, siapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Itu jawabannya. Wah, itu penuh keimanan. Itu. Kalau di kita mungkin tidak ada yang bisa menjawab dengan begitu. Yang aku tinggalkan di rumah hanya Allah dan Rasulnya. Mana beras? Gitu kan kita tanya itu. Untuk makan itu bukan hanya Allah dan Rasulnya, tapi butuh beras. Yang nyata-nyata ditinggalkan tidak beras di rumah. Tapi jawaban sahabat yang tinggi itu, dengan jawaban itu saja cukup. Allah dan Rasulnya yang saya tinggalkan. Demikian juga Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar tidak semuanya, setengahnya saja. Dan para sahabat yang lainnya menginfakkan untuk biaya peperangan. Tapi nanti di Haji Wada, Rasulullah memberi batasan tidak boleh menginfakkan atau menyedakohkan seluruh harta. Maksimum hanya sepertiga. Jadi kejadian ini kan sebelum Haji Wada, waktu Sayyidina Abu Bakar ataupun para sahabat yang lain. Tapi ini Haji Wada itu kan tahun ke-10 atau 11 Hijrah. Jadi ketentuan dalam syariat Islam maksimum infak itu adalah seperti. Tidak boleh lebih. Yang suka lebih dari sepertiga itu pajak berlebihan. Kadang-kadang 35%. Ya, pajak PPh badan kalau tidak salah itu persentasenya sangat tinggi. Zakat itu paling tinggi kan hanya 10%. Tapi pajak itu berlebihan itu. Ya, untuk badan usaha lah. Kalau perorangan tidak juga. Begitu kata Rasulullah, kalaupun mau infak, maksimum hanya 33%. Tidak boleh lebih dari 33%. Dan saya kira ini jarang-jarang orang yang mau berinfak seperti ini ya. Nah, bolehkah dengan setengah? Kata Nabi, lah, tidak boleh juga. Tidak boleh kita menginfakkan setengahnya. Jadi kalau 3M itu 1,5 M diinfakkan, tidak boleh juga. Sepertiga bagaimana? Boleh. Oh, sepertiga juga sudah banyak. Besar itu. Jadi dari 3M diinfakkan 1M itu besar 1M. Padahal kita juga dengan infakannya belasan juta juga sudah bisa memberikan
apa infak kepada kampung gitu kan, hanya dengan belasan juta, apalagi 1 M. Wow, itu berhari-hari mungkin dibaginya. Dengan belasan juta saja bisa sekampung terbagi. Nah, itu kemudian kalaulah engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan agnia, dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik dibanding dengan meninggalkan ahli waris itu dalam keadaan kekurangan. Itu perlu perhatikan. Jadi kalau kita meninggalkan ahli waris dalam berkecukupan itu lebih baik dibanding dengan kita meninggalkan kekurangan. Jangan sampai minta-minta nanti ahli waris kita. Sehingga jangan semuanya diinfakkan. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa wasiat itu tidak boleh ke ahli waris. Jadi wasiat misalnya kita memberikan harta ini untuk si bungsu atau si cikal, tidak boleh karena mereka itu anak itu akan dapat bagian dari warisan. Tapi kalau mau wasiat itu adalah kepada yang bukan ahli waris. Misalnya begini, ada anaknya itu kafir, gitu kan? Kalau kafir kan tidak boleh mendapat waris. Anaknya kafir, nah itu boleh pakai wasiat. Tolong kasih si cikal yang agamanya Nasrani itu misalnya sekian-sekian, boleh melalui wasiat. Tapi kalau kepada anak yang sama-sama muslim, tidak boleh. Terhadap ahli waris yang lain, terhadap suami atau istri juga tidak boleh. Karena itu pasti sebagai ahli waris. Demikian juga kepada kakak, adik, kita juga tidak boleh karena itu ahli waris. Nah, ini juga yang menjadi dasar kalau kita hibah. Hibah juga kan kita suka memberikan harta itu kepada saudara. Sebaiknya dijadikan pedoman juga ini. Hibah juga maksimum sepertiga. Dan usahakan hibah jangan kepada ahli waris. Karena ahli waris itu pasti akan kebagian. Sehingga jangan sampai semuanya dihibahkan supaya ahli waris tetap kebagian. Sehingga hibah itu harusnya kepada bukan ahli waris. Nah, kemudian di sini Allah akan memberikan ganjaran kepada apa yang engkau infakkan sampai apa yang engkau infakkan kepada istrimu, apa yang dimakan oleh istrimu juga bagi seorang suami itu dapat ganjaran. Jadi kita sehari-hari memberikan nafkah kepada istri atau anak itu dalam catatan Allah akan dicatat, akan ada ganjarannya. Tidak memberikan begitu saja. Ya memang kita memberikan begitu saja biasa, tetapi sebenarnya itu ada catatannya di hadapan Allah. Nanti kita akan membukanya kalau kita sudah meninggal, tentu tidak sekarang. Tapi itu ada kebaikannya. Kita memberikan secara sukarela ataupun secara terpaksa, tetap itu adalah ada ganjaran di hadapan Allah. Hatta ma taj'al fi imra'atika, sehingga apa yang engkau berikan kepada mulut istrimu juga itu Allah akan ujir, engkau akan diganjar. Kita menyekolahkan anak sampai berhasil, sampai sarjana, sampai bekerja, itu juga memperoleh ganjaran di hadapan Allah. Jadi tidak ada yang, apalagi kalau kita niatkan ibadah. Kalau diniatkan ibadah, saya kira lebih-lebih menjadi ibadah. Tapi kadang-kadang kita lupa meniatkan ibadahnya. Mulai sekarang, maka disilahkan diniatkan ibadah. Kemudian di hadis berikutnya, Waqala al-Hakam bin Musa haddatsana Yahya bin Hamzah an Abdurrahman bin Jabir anna Qasim bin Mukhayyarah haddatsahu berhadis qala berkata haddatsana Abu Burdah bin Musa radhiyallahu anhu qala berkata Abu Burdah wajaa tadi hadis yang sama dengan tadi wajia sudah dalam keadaan sakit parah Abu Musa wajaan dengan satu sakit yang sangat parah Pak Abu Syia maka ditutup alaihi kepada bersangkutan mungkin meninggal. Oroksu sedangkan kepalanya pi hajrati muratin ada di lahunan atau di pangkuan istrinya bin ahli dari keluarganya. Walam yastati maka beliau tidak kuat lagi ayyaruda untuk memindahkan kepalanya alaiha dari itu pangkuan istrinya. Syai'an sedikit pun. Lama apa aku maka pada saat makin parah kuala berkata ana baru mimman bari'a minhu. Saya berlepas diri dari orang yang berlepas diri dari itu Abu Musa. Minta ampun, minta
maafkan barangkali. Rasulullah SAW, Inna Rasulullah SAW, sebenarnya Rasulullah SAW juga bari'ah. Beliau juga sudah melepaskan diri koti wal halikoti wasyaqah. Beliau juga berlepas diri dari keadaan orang-orang yang ada di lingkungan beliau. Jadi ini cerita dari Hakam bin Musa dan seterusnya, bahwa Abu Musa, mungkin yang dimaksud di sini tidak dijelaskan sebenarnya Abu Musa yang mana. Abu Musa Al-Ash'ari barangkali. Yang kita kenalkan Abu Musa itu Abu Musa Al-Ash'ari. Sahabat Rasulullah, termasuk perunding dari Sayyidina Ali pada saat perang Siffin. Kelihatannya beliau dalam keadaan sakit, kemudian meninggal. Tetapi beliau, kepalanya itu ada di lahunan atau di pangkuan istrinya. Sampai-sampai sudah kepayahan barangkali. Akhirnya meninggal di pangkuan istrinya itu. Kemudian menyatakan, saya berlepas diri dari apa yang berlepas diri juga Rasulullah dari hal-hal tersebut. Artinya tentu mohon maaf barangkali ya. Kalau kita dalam keadaan seperti itu, tidak ada lain kalau ada orang menjenguk, kita minta maaf dari apa-apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Itu juga dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Kemudian di bab berikutnya, hadis yang sama dengan di atas, Haddatsana Muhammad bin Bashar dan seterusnya dari Masruk Abdullah radhiyallahu anhu. Ani Nabi dari Nabi SAW. Wala bersabda Nabi, laisa tidak termasuk minna dari golongan kita kaum muslimin, mandrobal khududa, orang yang memukul-mukul pipinya, masyaqqal juyuba dan menyobek-nyobek bajunya. Wada bidak wal jahiliyah dan dengan meratap dengan ratapan-ratapan jahiliyah. Kira ini sudah tadi di atas. Kemudian hadis berikutnya, hadatsana Amr bin Habas, hadatsana Abi, hadatsana Al-Amash, an Abdullah bin Murrah, an Mas'ud, an Abdullah radhiyallahu anhu. Qala bersabda Nabi SAW, oh masih sama, laisa tidak termasuk minat dari golongan kami, mandrobal khududa, orang yang memukul-mukul pipinya dan menyobek-nyobek bajunya, demikian juga dan meratap dengan ratapan-ratapan jahiliyah. Hadis ini berulang-ulang diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda. Tetapi semuanya ada dalam hadis Bukhari. Artinya hadis ini sahih. Rawinya bukan saja hadis ahad, tetapi hadis bukan satu perawinya itu bukan satu jalur, tapi beberapa jalur. Sehingga kesahihannya makin kuat saja, dikuatkan oleh jalur-jalur yang lain. Kemudian babu man jalasa indal musibah yurufi al-hazm. Orang yang duduk dalam keadaan dapat musibah, kemudian ada kesedihan. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Abdul Wahab, qala sami'tu Yahya, saya telah mendengar dari Yahya, qala ahbarutni telah mengabarkan kepadaku Amroh, qala berkata Amroh, sami'tu saya telah mendengar Aisyah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, qala berkata Siti Aisyah, lamma jaa pada saat datang an-nabiyya kepada Nabi SAW, qatlu bin Harisah, tentang kematian Zaid bin Harisah. Wa Ja'far dan Ja'far, wabni Rawahah dan Abdullah bin Rawahah, jalasa duduk waktu itu Nabi, yu'rab dikenal, dikenali gitu di Nabi al-hazm kesedihan. Wa ana dan aku melihat, wa ana dan aku anduru melihat min so'iril babi dari lubang pintu. Syaqqal babi yaitu di lubang pintu. Fatahu maka datang kepada Rasul seorang laki-laki. Pakola kemudian berkata laki-laki, inna nasa Ja'far, sungguhnya istri Ja'far itu, wadakaro buka ahuna dan menyebutkan tentang nangis yang sangat keras itu istri Ja'far. Pak Amarohu ayyan hahuna, maka Nabi SAW memerintahkan supaya melarang istri Ja'far jangan sampai nangis yang berlebihan. Padahaba maka kemudian berangkatlah itu orang tadi semua tahu, kemudian datang As-Saniyah yang keduanya lam yutok nahu, sehingga tidak lagi nangis. Oleh innahunna atau salisa, demikian juga ditanya sampai ketiga, wallahi demi Allah golabana ya Rasulullah telah menang, artinya sudah berhenti barangkali nangisnya. Ya Rasulullah faza'amtu maka aku faza'amat maka menduga itu istri Ja'far annahu faza'amtu maka aku menduga annahu sungguhnya
Nabi Qala bersabda Nabi, "Fahsu bi afwahin atrob." Kalaulah tidak saja berhenti itu nangis itu, kau masukkan saja tanah ke mulutnya yang nangis tadi. Fakultu maka kemudian aku berkata, "Argomallahu anfaka." Semoga Allah mencokok hidungmu. Gitu. Lam alma amaraka Rasulullah. Engkau tidak mengerjakan apa yang telah Rasulullah perintahkan. Lam tatruk dan tidak meninggalkan Rasulullah SAW binal anai dari kesedihan. Jadi ini peristiwa perang Mu'tah. Saya pernah menceritakan perang Mu'tah itu. Perang Mu'tah itu adalah perang kaum muslimin melawan tentara Romawi. Perang pertama antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi. Pada saat itu pasukan kaum muslim itu sedikit, hanya 3.000 orang saja. Sedangkan Romawi itu sampai ratusan ribu kan pasukannya. Nah, Nabi SAW pada saat mengutus pasukan ini tidak seperti biasanya. Nabi menentukan komandan-komandan atau panglima-panglima perangnya itu. Yang pertama Nabi nunjuk bahwa yang jadi panglima perang itu adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu anak angkat Nabi yang dahulu sebelumnya adalah budak budak belian, hadiah dari Siti Aisyah, dari Siti Khadijah kepada Nabi SAW masih di Mekah. Dan dibebaskan oleh Nabi Zaid bin Harisah dan menjadi anak angkat beliau, kan? Dan menjadi kesayangan Nabi SAW, Zaid bin Harisah. Nah, pada saat perang Mu'tah, Zaid bin Harisah ditunjuk jadi panglima perang. Tetapi kemudian Nabi mengatakan, jika Zaid meninggal, maka penggantinya itu adalah Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali. Yang menggantikan Zaid bin Harisah itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian apabila Ja'far juga gugur, maka yang harus menggantikannya itu ada Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah yang menggantikannya itu. Nah, kemudian kalau Abdullah bin Rawahah gugur juga, nanti akan ada yang mengambil, yang akan inisiatif jadi pemimpin perang itu, panglima perang. Nah, ternyata pada saat peperangan terjadi, betul apa yang direncana atau disebutkan, mungkin kata kita diramalkan oleh Rasulullah, bahwa yang menjadi panglima pasukan itu adalah Zaid bin Harisah. Tapi Zaid bin Harisah gugur di medan perang. Dan Rasulullah bisa mengetahui itu. Mungkin semacam siaran langsung kalau sekarang di televisi. Ada kamera, tapi tentu saja waktu itu belum pakai begitu. Yang memberitahukan barangkali Allah langsung peperangan. Rasulullah bisa melihat peperangan yang terjadi di Mu'tah itu. Sehingga pada saat Zaid bin Harisah gugur, Rasulullah langsung tahu bahwa Zaid bin Harisah itu adalah meninggal. Maka saat itu Ja'far bin Abi Thalib mengambil itu panji peperangan itu, bendera kalau sekarang kan bendera peperangan, sebagai tanda bahwa beliau panglima. Diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib, tetapi kemudian tahu juga bahwa Ja'far bin Abi Thalib juga gugur. Pertama beliau ditebas tangan kanannya itu. Kemudian dipegang itu bendera itu oleh tangan kirinya. Nah, kemudian nanti kaum kafir juga berhasil menebas tangan kiri Ja'far, sehingga dipeganglah oleh apa nih, Gadokna mungkin ya, oleh dagu. Tapi akhirnya ternyata ditebas juga, meninggal juga Ja'far bin Abi Thalib. Sehingga Rasulullah kelihatan sedih itu kan melihat kondisi Zaid bin Harisah meninggal, kemudian Ja'far bin Abi Thalib juga meninggal. Pimpinan berikutnya Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha akhirnya mau mengambil itu bendera peperangan sebagai pemimpin perang. Tetapi demikian juga Abdullah bin Rawaha juga gugur juga, beliau bertiga itu. Nah, setelah itu akhirnya yang mengambil panji peperang itu adalah Khalid bin Walid. Nah, ini kata Nabi, yang akan kemudian mengambil panji peperangan dari Abdullah bin Rawaha itu adalah pedang dari pedang Allah yang terkudus. Maka kemudian nanti Khalid bin Walid itu terkenal dengan sebutan Saifullah. Saifullah itu artinya pedang Allah. Saif pakai sin kecil itu, bukan Saif sin besar. Kalau Saif sin besar malah tidak ada artinya. Harus pakai Saifullah. Sin kecil, Saifullah, itu baru pedang Allah. Itulah kemudian nanti Khalid bin Walid, beliau itu jadi pedang Allah pada saat beliau peperangan dimanapun selalu menang. Memang waktu perang Mu'tah itu kaum muslimin tidak menang, tetapi juga tidak bisa dikalahkan. Nah, Khalid bin Walid akhirnya mengambil pimpinan peperang itu dan berhasil
setidaknya kaum muslimin tidak dikalahkan. Karena tidak imbang kan jumlah pasukannya, hanya 3.000 lawan ratusan ribu itu tidak seimbang. Tetapi akhirnya Khalid bin Walid bisa pulang dalam keadaan baik-baik saja, dengan tentu saja ada yang gugur dari kaum muslimin, tadi setidaknya 3 orang yang meninggal, dan akhirnya mereka kembali ke Madinah. Nah ini berita yang terkait dengan peperangan itu sampai ya Rasulullah sudah tahu sebelumnya. Akhirnya diceritakan di sini istrinya Ja'far bin Abi Thalib itu nangis. Ya pastilah ditinggal suami, beliau itu akan meninggal juga. Saya kira wajar-wajar saja. Tapi Nabi memerintahkan jangan keras-keras kalau nangisnya. Perintahkan supaya dia jangan sampai berteriak-teriak. Jangan seperti kaum jahiliyah. Kalaupun dia tetap berteriak-teriak, mas sumpah saja itu mulutnya pakai tanah. Wahsupi afwahinnal turob. Sumpahlah olehmu, yaitu mulut-mulut kaum perempuan yang nangis itu dengan tanah. Maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabat supaya menyampaikan kepada istri-istri yang meninggal tadi, saya yakin pasti sedih ditinggal meninggal oleh suami di medan peperangan. Wajar-wajar saja. Tetapi sekali lagi pesan yang ingin disampaikan jangan berlebihan kalaupun mau nangis. Sedih silahkan, tetapi jangan sampai berteriak-teriak. Kemudian hadis berikutnya, hadasana Ammar bin Ali, hadasana Muhammad bin Fudail, hadasana Asim al-Ahwal an Anas radhiyallahu anhu. Qala berkata Anas radhiyallahu anhu, Konata telah kunut siapa Rasulullah SAW syahron selama sebulan. Inakutila pada saat terbunuh siapa al-qurra para pembaca Quran, para penghafal Quran. Pamaru itu maka tidak melihat aku Rasulullah kepada Rasulullah SAW hazina sedih Rasulullah husnan dengan kesedihan yang demikian kot sama sekali asyad yang lebih kuat minum daripada kesedihan itu. Nah ini juga ada peristiwa waktu itu ada sekelompok bangsa Arab, suku Arab yang menyatakan diri masuk Islam dan datang ke Madinah. Roklin dan Dakwan peristiwa itu kan datang ke Madinah dengan maksud datang kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah, Rasulullah tolong ajari kami agama, setidaknya ajari kami Al-Quran. Maka Rasulullah saat itu memilih di antara para sahabat sebanyak kurang lebih 70 orang yang pandai baca Al-Quran dan tentu saja hafal Al-Quran untuk tolong datangi itu kaum yang minta diajari itu, kaum Roklin Dakwan kalau tidak salah. Nah, kemudian 70 sahabat itu akhirnya ikut saja dengan permintaan dari si orang yang Arab yang masuk Islam itu. Ternyata setelah sampai di kaum tersebut, para pembaca Al-Quran itu dibunuh, dikhianati, dibunuh oleh kaum Roklin dan Dakwan. Nah, berita ini sampai kepada Nabi. Nah, ini adalah musibah yang sangat besar. Maka Rasulullah mendoakan kecelakaan kepada para pengkhianat itu selama 1 bulan. Itu yang kita kenal dengan kunut, kunut, kunut nazilah. Nah, itu dilakukan selama 1 bulan terus-terusan. Tapi kunutnya juga tidak di dalam satu waktu sholat. Semua waktu sholat selama 5 waktu terus-terusan. Terus-terusan kunut selama 1 bulan. Nah ini hadisnya sahih ini. Kunut nazilah itu. Boleh kita lakukan. Ya seperti waktu kita kemarin ada COVID kan. Kita juga di sini kunut terus-terusan kurang lebih 1 bulan dengan kunut nazilah. Setiap waktu. Karena saya juga yang baca kunutnya gitu. Jadi ingatlah. Jadi terus-terusan selama 1 bulan kita membaca kunut. Nah, adapun kunut subuh memang itu bukan hadis dalam hadis Bukhari. Tetapi ada ya, betul pernah kita bahas dalam hadis Bukhari juga ada hadis nomor 1001 silahkan lihat ada. Pernah juga dikaji di sini. Hadis Bukhari juga dinyatakan bahwa Nabi juga membaca kunut pada saat sholat subuh. Nah, kemudian diperkuat oleh hadis Imam Syafi'i bahwa Nabi SAW membaca kunut subuh itu terus-terusan hatta parokot dunia gitu sampai beliau meninggalkan dunia. Nah, itu memang selama ini hadis itu dinyatakan doif, lemah. Tetapi menurut salah satu pendakwah kita seperti Khalid Basalamah, saya yakin pada tahu Khalid Basalamah itu, silakan lihat di YouTube itu, beliau mengatakan bahwa itu hadis itu hasan, artinya bisa diamalkan. Sehingga mulai saat itu kita juga baca kunut subuh saat ini. Karena dasar hadisnya ada. Kan?
selain di hadis Imam Bukhari, juga ada hadis yang selama ini kita katakan lemah, ternyata hadisnya hasan. Kalaupun ternyata itu tetap lemah, biar yang berdosa yang mengatakan itu hadis hasan. Tapi sekali lagi dikuatkan oleh hadis nomor 1001 di hadis Bukhari. Maka di hadis Bukhari itu bukan hanya subuh, maghrib juga ada qunut sebetulnya. Tapi yang kita amalkan sekarang kan subuh saja. Yang jelas kita ada dasarnya. Jadi kita mengamalkan itu bukan tanpa dasar. Termasuk wiridan dikeraskan juga. Ada dasarnya kan pernah kita bahas. Walaupun di antara bapak-bapak kalau ikut wiridan, kucem saya tidak ikut bersuara itu. Padahal ada dasarnya. Dan para sahabat juga gumuru, riuh membaca wirid pada saat itu. Nah, berdasarkan hadis ini juga di Bukhari, Pak. Bahasanya sudah pernah kita lakukan tahun 2022 bulan September. Silahkan bisa dilihat di rekaman kalau ingin lihat hadisnya itu. Nah, itu juga ada dasarnya. Jadi kita mengeraskan bacaan wirid pada saat subuh itu juga ada dasarnya, bukan tanpa dasar. Karena apa? Amal para sahabat. Walaupun sekali lagi antara para bapak itu termasuk Pak Udin tidak pernah bersuara atau kalau wiridan. Bersuara lah Pak, karena ada dasar hadisnya ya. Sesuai dengan yang kita pernah pelajari. Silakan bersuara, keluarkan suaranya. Jadi apa yang kita amalkan, maka langsung kita amalkan ya sekarang. Mengikuti para sahabat. Jadi kalau ada berita baru dari Nabi, para sahabat itu langsung mengamalkan. Seperti larangan minum khamar, ayatnya itu kan turun tidak sekaligus, tapi secara gradual. Pada saat pertama itu belum diharamkan, jadi masih minum para sahabat. Demikian juga pada saat sholat dalam keadaan mabuk dilarang oleh Allah. La taqrabus sholat antum sukaro. Janganlah engkau mendekati sholat pada saat engkau mabuk. Menjelang sholat tidak ada lagi mabuk. Tapi kemudian nanti ada larangan jauhilah khomer itu, karena itu perbuatan setan. Nah saat itu langsung ditinggalkan bekas-bekas atau sisa-sisa minuman keras di rumah itu langsung dituangkan. Jadi diamalkan langsung. Maka di sini juga saya berusaha begitu. Apa berita baru yang kita kenal itu langsung kita amalkan. Termasuk waktu subuh. Waktu subuh juga itu adalah kecepatan waktu subuh dari kita itu. Maka kita tunda sampai 20 menit supaya yakin bahwa pada saat kita sholat subuh itu sudah masuk waktu subuh. Sudah waktu fajar sodik. Sedangkan waktu subuh dari Kemenag itu adalah masih dalam keadaan belum ada fajar. Maka kita langsung kita amalkan supaya pengetahuan itu sejalan dengan amal. Kata-kata itu sejalan dengan amal yang kita lakukan. Demikian juga dalam beberapa hal. Hasil kajian ini bukan hanya sekedar pengajian, Pak, tapi langsung kita amalkan. Ya. Maka mengapa di kita beda-beda, tadinya tidak pernah kunut, sekarang sudah kunut, ada dasarnya, tidak sembarangan kita mengamalkan. Demikian juga mengapa wirid dulu tidak pernah wirid, sekarang wirid dikeraskan. Kalau wirid dari dulu suka ada, cuma dulu tidak dikeraskan, itu juga ada dasarnya. Ya. Jadi sekarang silahkan ikuti secara, semuanya ada dasarnya, tidak asal. Nah demikian juga kunut najilah. Ya tentu saja kalau ada musibah besar, nanti kita bisa melakukan kunut najilah. Kalau kunut najilah diakui oleh semuanya. Di Persis juga suka kunut najilah barangkali ya, di Muhammadiyah juga. Tapi kalau kunut subuh belum tentu semuanya. Gak apa-apa. Kemudian, nah ini tadi cerita tadi bahwa para sahabat sampai mengeraskan suara tangisannya, para istri tadi. Saya kira maklum saja mungkin pada saat itu masih dekat dengan zaman jahiliyah. Jadi nangis itu mungkin masih ada bau-bau jahiliyahnya sambil keras-keras. Tapi kemudian oleh Rasulullah dilarang. Jadi ada perbuatan jahiliyah yang dihentikan oleh syariat Islam, tapi ada juga perbuatan jahiliyah yang diteruskan. Yang diteruskan juga dalam seperti misalnya berserikat. Berserikat itu, bersekutu itu adalah sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. Pada saat Nabi melakukan perdagangan, beliau itu suka bersekutu dengan orang-orang lain. Tapi kemudian dikuatkan zaman Islam juga dipersilahkan bersekutu dalam berusaha. Maka mendirikan PT, mendirikan CV itu dipersilahkan, boleh-boleh saja. Diteruskan dalam ajaran Islam. Tetapi ada
yang dihentikan, tidak boleh. Ya seperti contohnya ini menangis yang meratap-ratap. Zaman jahiliyah barangkali biasa, tetapi sejak zaman Islam dilarang, tidak boleh lagi ada nangis berlebih-lebihan itu. Kemudian hadis terakhir, Haddatsana Bishr bin Hakam, Haddatsana Sufyan bin Uyaidah, Ahbarona Ishaq bin Abdullah bin Abi Talhah, annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaqulu berkata Anas, ishtaka, telah berunjuk rasa atau telah mengunjuki, telah mengasih tahu gitu. Ibdun anakku li Abi Talhata kepada Abi Talha. Ola berkata Ibnun pamata, maka meninggal itu anak wa Abu Talha, sedangkan pada saat itu Abu Talha khurjun dalam keadaan di luar rumah. Falamma ro'at, maka pada saat melihat imra'atuhu, istri Abu Talha, annahu qad mata, bahwa anaknya sudah meninggal, jadi syai'an wa nahtahu fi janim, maka dilakukan di situ, dikubur anaknya itu di pinggir rumah. Falamma ja'a Abu Talha, maka pada saat datang Abu Talha, kalau berkata Abu Talha, kaibal gulam, bagaimana anak itu? Qala, berkata istrinya, qad hada'at nafsuhu, sudah meninggal itu anak itu. Wa arju ayyakuna qadis taroha, dan semoga anak itu dalam keadaan beristirahat. Wadun Abu Talha anna sadiq, dan Abu Talha menduga bahwa anaknya istrinya itu adalah benar. Qala fabata, maka berlalulah malam. Falam asbah iktasala, maka kemudian pada saat pagi-pagi mandilah Abu Talha. Falam aruda ayyahruja, pada saat mau keluar Abu Talha, alamat memberitahu si istri Abu Talha itu kepada Abu Talha annahu qad mata, bahwa anaknya sudah meninggal. Fasolla, maka sholat subuh Abu Talha ma'an Nabi beserta Nabi SAW. Summa akhbaro, kemudian mengabarkan Abu Talha an Nabi kepada Nabi SAW, bimakana minhuma, dari perihal yang terjadi antara dia dengan istrinya. Pakola, maka kemudian bersabda Rasulullah SAW, la'allah ayyubarika lakum fi lailatikuma, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian berdua pada malam kalian berdua. Wala berkata Sufyan, Pakola Rasul, berkata seorang laki-laki minal ansori kaum ansor, itu, maka saya melihatlah huma untuk Abu Talha dan istrinya, tis'ata aladin, dapat 9 anak, kulluhum, semuanya itu qad qara al-Qur'ana, bisa hafal atau membaca Al-Quran. Agak susah mungkin kalau hanya dibaca, jelaskan. Jadi ceritanya begini, waktu itu Abu Talha dengan istrinya punya 1 orang anak. Si anak ini dalam keadaan sakit. Waktu itu Abu Talha pergi keluar. Anaknya itu dirawat oleh istrinya. Tapi kemudian kelihatannya sakitnya makin parah, sehingga akhirnya anaknya itu meninggal. Tapi karena barangkali tidak mau memberitahukan ke Abu Talha, kemeninggalan anaknya itu agak semacam disembunyikan kepada Abu Talha. Kemudian Abu Talha pulang ke rumah, beliau menanyakan pada malamnya itu, gitu kan? Pada malamnya tentang anaknya, anak itu baik-baik saja, semoga istirahat, padahal sudah meninggal. Maka pada pagi-pagi hari Abu Talha mandi, mau bersiap-siap sholat subuh barangkali gitu, barulah diberitahu bahwa anak itu sudah meninggal. Kan? Abu Talha tentu saja pasti kaget, kok anak sudah meninggal gitu kan. Kemudian akhirnya beliau sholatlah beserta Nabi SAW dan memberitahukan kepada Nabi perihal meninggal anaknya itu. Anak satu-satunya meninggal, wahai Rasulullah, anakku. Padahal aku banyak harapan terhadap anak tadi. Mungkin harapannya bisa paham agama dan sebagainya, jadi anak soleh dan seterusnya. Tapi sudah meninggal. Maka pada saat itu Rasulullah mendoakan kepada Abu Talha, semoga engkau diberkahi oleh Allah, kalian berdua, hai suami istri, pada malam kalian berdua. Nah, dengan doa Nabi itu, nanti akhirnya Abu Talha dengan istrinya memperoleh anak baru. Anaknya itu tidak tanggung-tanggung 9. Punya anak 9. Yang ke-9-nya itu semuanya hafal Quran. Ngerti Al-Quran. Nah, itu adalah berkat doa Nabi. Jadi di sini, pada saat itu laporan Abu Talha kepada Nabi SAW perihal kematian anaknya, yang barangkali anaknya itu diharapkan menjadi anak yang paham agama, memahami agama, termasuk hafal Quran, tetapi keburu meninggal, sehingga waduh, saya tidak punya harapan lagi.
Akhirnya didoakanlah oleh Nabi, semoga Allah memberkahi kalian berdua. Dan doa Nabi ini mustajab, diijabah oleh Allah. Akhirnya Abu Talha memiliki 9 anak. Ya, tentu saja pasti peristiwanya panjang. Gitu. Nah, tetapi kemudian nanti 9 anak barangkali lebih dari 10 tahun gitu ya. 2 tahun paling cepat. Kalaupun 5 anak perlu 10 tahun, berarti setelah Nabi meninggal sampai 9 anak. Nabi setelah meninggal, maka disebutkan di sini ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang mengatakan bahwa Abu Talha itu punya sampai 9 anak, yang 9-nya itu adalah qurra, para pembaca Al-Quran, para penghafal Al-Quran. Hebat. Nah, di kita juga kan ada yang suka hebat begitu ya. Punya bukan sekedar punya anak hafal Quran. Ada salah seorang tokoh, lupa lagi saya namanya itu, anak-anaknya semuanya hafal Quran. Gimana cara mendidiknya saya juga tidak tahu gitu. Karena menyuruh anak supaya baca Al-Quran saja itu kadang-kadang malas-malasan itu anak. Ini menghafal Al-Quran ya sampai 30 juz gitu. Kan tidak gampang gitu. Tentu saja ini adalah hidayah dari Allah. Sehingga yang bersangkutan bisa hafal Al-Quran. Kalau zaman Nabi ya wajar karena Nabi yang mendoakan. Tapi zaman saat ini ada juga masih banyak di antara kita yang bisa hafal Al-Quran. Bahkan satu waktu saya pernah di rumah sakit di Bekasi waktu itu, waktu saya masih di Bekasi, bertemu dengan 2 anak laki-laki remaja, gitu kan, dia menunggui pasien. Setelah ngobrol ke sana kemari, beliau mengatakan, kami ini hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran sebar banyak 30 juz. Waduh, hebat. Kalian bisa hafal Al-Quran sampai 30 juz. Itu tidak gampang. Hafal Al-Quran 30 juz. Termasuk di sini juga ada yang anaknya Pak siapa itu yang waktu itu ditanya, beliau juga hafal 30 juz Al-Quran. Yang ada di pesantren di Cianjur sekarang. Kadang-kadang kan suka datang ke sini jadi imam. Yang imamnya itu kecepatan itu. Rukuk dan sujud itu cepat itu. Nah itu siapa namanya saya tidak tahu. Lupa lagi. Nah waktu ditanya hafal juga 30 juz. Itu hebat. Kalau bisa hafal 30 juz. Tetapi memang perlu dipelihara hafal 30 juz itu. Karena kalau kita melakukan perbuatan yang aneh-aneh dan tidak menghafalkan itu cepat hilang hafalan Al-Quran itu. Padahal menurut salah satu ulama seperti Kiai Haji Khair Apandi dahulu, beliau mengatakan siapa orang yang hafal Al-Quran kemudian lupa lagi itu dosa besar. Orang yang hafal Al-Quran, katakanlah kita hafal kulhu, kemudian lupa lagi. Nah kalau lupa itu jadi dosa besar, kata beliau. Saya tidak tahu dasarnya dari mana, saya juga tidak sempat bertanya kepada beliau, itu dosa besar. Sehingga memang hafalan Al-Quran itu harus terus dipelihara. Karena itu harus dibaca sering-sering. Ini adalah karunia dari Allah bisa hafal Al-Quran itu. Dan banyak yang bisa hafal Al-Quran. Hanya barangkali di sini memelihara hafalan Al-Quran itu tidak gampang. Harus selalu dibaca tiap hari. Saya juga tidak hafal semua Al-Quran, tapi sebagian hafal itu mesti dipelihara tiap hari. Dalam sholat-sholat sunat juga dibaca itu supaya tidak lupa ingatan kita terhadap hafalan itu. Caranya begitu. Perbanyak lakukan sholat sunat, bacalah yang hafal-hafal itu supaya jangan sampai hilang bacanya. Termasuk dalam sholat yang lain, sholat fardu itu adalah bagian dari menghafalkan sebetulnya. Itu saja saya kira bahasan pada hari ini tentang hadis yang terkait dengan jenazah, masih hubungnya dengan jenazah ya.